Di percintaan kita bukan hanya percintaan antara suami dan istri, tapi percintaan segitiga, saudara. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan di mana kami boleh menghadap ke tahta kasih karunia-Mu, membuka hati kami, menikmati firman-Mu, supaya firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati urapi setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai seri keluarga ya, di mana kita mengambil satu judul, Nikmati Rumah Tanggamu. Saudara, kita tentunya setuju dan sepakat bahwa di dalam keluarga atau rumah tangga pasangan Kristen ya, anak-anak Tuhan yang beriman, kita sepakat bahwa perceraian itu hanya ada ketika kita mengalami kematian, atau dengan kata lain, meskipun kita mau, tapi kita tidak boleh bercerai. Itu yang karena Tuhan membenci perceraian. Satu hal kita sepakat, memang seringkali terjadi perceraian, tetapi alangkah baiknya kita tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, apapun itu alasannya. Jadi kita sekarang melihat apa yang Tuhan katakan mengenai bagaimana kita bisa menikmati perjalanan pernikahan kita atau hidup rumah tangga kita. Karena kita tahu kita tidak mau bercerai. Ayo saya ajak kita belajar untuk bagaimana kita bisa menikmati perjalanan ini. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 20, 24 dan 25. Ayat 20 firman Tuhan mengatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan memang menyuruh Adam untuk memberi nama kepada semua binatang. Dan kita lihat bahwa setiap binatang itu mempunyai pasangan, saudaraku. Dan Adam menyadari bahwa dia itu tidak punya pasangan pada waktu itu. Maka Tuhan memberi pasangan yang dikatakan sebagai penolong dan yang sepadan. Nah ini penting ini. Nah, kita lihat di ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi untuk seorang laki-laki itu dikatakan akan menjadi satu daging dengan istrinya. Dengan apa? Meninggalkan kedua orang tuanya ya. Ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang ya, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu ya, telanjang itu bicara mengenai keterbukaan. Jadi ada 4K yang kita harus perhatikan saudara, untuk kita bisa menikmati keluarga kita atau rumah tangga kita ya, pasangan kita khususnya. K pertama komunikasi, K kedua komuni, K ketiga keterbukaan, K keempat adalah kasih karunia. Kita akan membahas komunikasi. Kita semua sadar bahwa komunikasi itu penting, saudaraku. Sangat penting sekali, bahkan hari-hari ini ya, saya percaya banyak sekali dari kita, mungkin tidak semua, atau mungkin yang mendengar ini tidak seperti, tapi di luaran sana banyak sekali ketika mereka melek bangun tidur, mereka bingung apa? Cari HP, saudara. Karena apa? HP itu alat komunikasi. Ya memang bukan langsung telepon, tapi medsos apa ya, semua sosial media itu semua melalui alat komunikasi yang kita katakan HP. Jadi komunikasi itu sangat penting. Kita semua tahu, tanpa komunikasi yang baik, contoh di luar negeri ya, di Western community ya, budaya Barat tuh, wah perceraian itu sangat banyak saudaraku. 2/3 dari pernikahan, 2/3 dari pernikahan, bukan cuma 1/3, itu mengalami perceraian. Kenapa? Karena komunikasinya tidak baik. Ya seringkali mereka itu istilahnya apa? Yang laki kerja, yang perempuan kerja, sama-sama sibuknya, akhirnya tidak terjadi komunikasi yang baik dan mereka mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian. Nah Tuhan mengatakan di firman-Nya bahwa Dia akan memberi Adam itu seorang penolong ya,
penolong ya, bukan cuma asisten, tapi betul-betul menolong. Bukan cuma pembantu, asisten rumah tangga, enggak, tapi penolong yang bisa menolong suaminya untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan kewajiban seorang imam, suami dalam rumah tangga. Jadi kalau saudara sebagai istri dan pada hari ini saudara masih belum bisa menjadi seorang penolong dalam keluarga, saudara perlu untuk merenungkan baik-baik firman Tuhan bahwa saudara sebagai istri itu memang harus menjadi penolong bagi suaminya. Apapun itu yang saudara tolong, mungkin di rumah tangganya, kegiatan aktivitas di rumah tangga, ataupun mungkin bahkan di pekerjaan saudaraku. Saya lihat bahwa saya mengambil contoh dari mertua saya sendiri, di mana mertua perempuan ya, mami saya itu menjadi penolong untuk suaminya yang adalah seorang dokter. Jadi mendampingi kemana-mana, bahkan sampai pada setelah bertahun-tahun pada akhirnya mami saya meskipun bukan suster tapi untuk membantu ya proses seorang dokter menganalisa, mendiagnosa itu bisa saudara, bahkan nyuntik pun bisa gitu. Jadi ini sesuatu yang saya belajar dan saya melihat bahwa bagaimana Tuhan menciptakan mami mertua saya sebagai penolong untuk papi mertua saya. Jadi satu penolong. Kedua, dikatakan sepadan. Apa yang dimaksud dengan sepadan? Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya in correspondence to. Jadi sepadan itu bahasa keren Indonesia itu nyambung. Jadi Tuhan tuh akan memberikan pasangan yang nyambung sama kita. Saudara tahu nyambung? Ya, yang namanya nyambung itu kalau ngomong-ngomong nyambung ya. Kalau bermain bersama, berkumpul bersama itu nyambung, saudaraku. Jadi bukan sesuatu yang tidak nyambung. Saudara tahu ya, kalau enggak nyambung ya, wah wis pokoknya pakaiannya pun enggak nyambung, ngomong enggak ngemet dan lain sebagainya, sehingga bisa mengalami banyak masalah ketika pasangan itu tidak nyambung. Nah, kadang-kadang nyambung ini bukan sesuatu yang langsung seperti bim salah bim langsung nyambung, enggak. Kita semua tentunya dilahirkan, dibesarkan dengan segala perbedaan-perbedaan kita ya, budaya, perbedaan pendidikan, perbedaan pengalaman hidup. Tentunya pada waktu kita berkumpul ketika kita dewasa, banyak hal kita tuh bisa enggak nyambung. Atau mungkin mayoritas nyambung. Nah, untuk hal-hal yang belum nyambung, saya katakan enggak nyambung itu bukan berarti enggak bisa nyambung. Mungkin belum nyambung karena mungkin punya gaya hidup yang lain, kebiasaan yang lain, cara berpikir yang enggak sama. Nah, kita harus belajar untuk menjadi nyambung. Ya, contoh mungkin kesukaan untuk melakukan aktivitas ya, hobi ataupun hal-hal tertentu. Contoh misalnya saya suka minum kopi ya, tentunya mungkin istri saya juga enggak terlalu suka minum kopi ya. Kalau dia minum kopi mungkin kalau enggak ada makanan bisa mual. Dia suka minum teh ya. Tentunya kadang-kadang dia harus menemani saya untuk minum kopi di sebuah kafe ya. Itu artinya belajar untuk menjadi nyambung ya. Berusaha mencari aktivitas yang bisa dilakukan bersama supaya apa? Supaya nyambung. Mungkin juga pakaiannya, cara berpakaian, gaya hidupnya itu sesuatu yang kita harus usahakan, upayakan. Karena kalau kita tidak mau mengupayakan kita menjadi sepadan dengan pasangan kita, ya tentunya akan banyak hal-hal yang kita tidak match, istilahnya tidak enak jadinya ya. Padahal tentunya sebuah rumah tangga itu bisa kita nikmati ketika kita bisa mengalami komunikasi terus nyambung dengan pasangan kita. Mau mungkin kadang-kadang ya kita tidak mikir ya, kadang-kadang saya kepingin makan ini ya, tahu-tahu saya membeli terus membawa pulang ke rumah, tahu-tahu istri saya juga lagi kepingin makan itu. Nah, itu namanya nyambung, saudaraku. Dan itu adalah gaya hidup yang kita jalani. Jadi dengan hal-hal kecil seperti itu, saya percaya ketika komunikasi kita itu nge-match. Mungkin kadang-kadang contoh misalnya kalau kita minum kopi ya, atau menikmati kebersamaan kita makan durian bersama. Mungkin duriannya bisa tidak enak, saudaraku. Mungkin kadang-kadang kita beli durian ya, ada yang durian all you can eat. Waduh, kita belani ya, sama-sama suka makan durian. Kita belani pergi jauh-jauh perjalanan sekian jam ya, hanya untuk makan durian ya. Tapi sampai di sana ternyata apa? Duriannya tidak enak, saudaraku. Tetapi kebersamaan itu atau upaya kita untuk mencari sesuatu yang bisa menyenangkan kedua belah pihak, itu artinya kita tuh nyambung, saudaraku. Dan itu adalah komunikasi yang Tuhan katakan sepadan ya. Atau mungkin kadang-kadang kita enggak sama. Mungkin hobinya satunya enggak suka durian, satunya suka durian. Ya, belajar yang enggak suka belajar untuk adaptasi. Yang suka juga belajar untuk supaya enggak. Kan ada ya orang yang saya bau durian mau muntah gitu ya. Ya ada juga sih. Ya mungkin bukan kita, tapi bule itu orang kulit putih itu sering
banyak yang enggak tahan. Bau durian itu kayak bau apa gitu ya, enggak suka. Nah, mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Mungkin sebagai misalnya suaminya suka, istrinya enggak suka, ya suaminya berusaha untuk nyambung gimana? Ya kalau bisa ya jangan ngajak makan durian. Kalau bisa jangan beli durian makan di rumah, tapi makanlah di tempat lain. Nah, itu hal-hal yang kita harus belajar melalui komunikasi kita supaya apa? Supaya kita menjadi sepadan, menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan ya. Dan itu penting saudaraku ya. Setelah itu bicara mengenai komunikasi, ada lagi yang dikatakan Gary Chapman. Gary Chapman ini seorang psikolog yang juga anak Tuhan, dan dia membahas ada 5 poin mengenai bahasa cinta. Jadi kita harus belajar bahasa cinta ini, dan kita mempraktekkan bahasa cinta ini dalam rumah tangga kita, kepada pasangan kita khususnya ya. Ya bisa juga terhadap anak-anak, cuman hari ini kita bahas mengenai pasangan kita. Yang pertama adalah memberi atau menerima hadiah. Jadi biasakan kita tuh memberi, saudara, memberi hadiah kepada pasangan kita. Mungkin hal-hal yang sepele ya. Kadang-kadang pasangan kita mungkin enggak perlu, tapi kalau kita berikan itu menunjukkan apa? Komunikasi kita, bahasa kita kepada dia bahwa kita tuh memperhatikan dia. Ya mungkin kadang-kadang dia enggak suka yang kita berikan, tapi dia tahu bahwa kita ini suka hal itu, dan kita merasa kalau saya suka, saya makan bisa menikmati, mungkin istri saya juga bisa suka. Jadi kita memberikan. Itu namanya bahasa cinta. Dan sebaliknya sebagai penerima pun kita juga harus menghargai ya apa yang kita terima. Mungkin kita enggak 100% atau mungkin kondisi kita waktu itu lagi sibuk, lagi enggak kepikirkan itu, kita diberi hadiah, kita juga harus merespon dengan baik dan benar. Kalau kita responnya enggak benar, nanti akan membuat bahasa cinta ini menjadi enggak masuk. Karena apa? Yang memberi merasa pemberianku kok enggak dihargai ya. Nah, ini sesuatu yang kita harus belajar. Memberi pun ada bahasanya, menerima pun kita juga harus menerima bahasanya dengan baik dan benar. Jadi hadiah itu bukan berarti saudara harus memberikan berlian untuk istri saudara, saudara harus memberikan mobil mewah, sport, Lamborghini, Ferrari, enggak saudaraku. Tapi ya kalau bisa ya puji Tuhan, ya itu baik sekali. Tapi kalau enggak, itu pun bukan mutlak harus seperti itu. Kadang-kadang hadiah itu hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang mungkin enggak terpikirkan, tetapi ketika saudara membahasakan cinta saudara dengan melakukan itu membuat pasangan saudara bisa mengapresiasi dengan baik dan mengerti bahwa Anda mencintai dia dengan memberikan atau melakukan hal seperti itu. Ya, itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, kata-kata pujian. Nah, kata-kata pujian ini ya kita ngomong belajar gombal ya. Sebenarnya bukan gombal, tapi betul-betul keluar dari lubuk hati. Karena seringkali budaya timur ini kurang bisa mengekspresikan ya. Kalau sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang menyenangkan tuh mungkin kadang-kadang orang tua diem atau merasa sudah tua, enggak perlu ngerespon ya. Tapi sebetulnya kita harus mengekspresikan kata-kata pujian, karena kata-kata pujian itu menguatkan pasangan kita. Kata-kata pujian itu menyenangkan pasangan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan pikirkanlah semua yang baik ya, semua yang enak, semua yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita memikirkan dan itu termeteraikan dalam hati kita, maka apa yang ada dalam hati kita itu meluap keluar melalui mulut kita, termasuk apa? Kata-kata pujian, saudara. Mungkin istri saudara masak makanan yang enak sekali atau makanan yang mungkin lagi hari itu lagi kepingin, keluarkan kata-kata pujian itu. Simple. Wah, enak ya makanan. Waduh, kamu kok pinter. Aku lagi kepingin makan ini, kamu kok ngerti, kamu masakan hal ini. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat pasangan Anda menjadi senang. Dan sebaliknya, seorang istri pun juga bisa melakukan hal yang sama kepada suaminya. Misalnya suaminya lagi mau berangkat kantor, wah pakaiannya najis boys ya, keren gitu ya. Langsung wah bisa ngomong dad atau honey gitu ya. Waduh, kamu keren hari ini. Nah, itu hal seperti itu kelihatan sepele, saudara, tapi itu adalah bahasa cinta. Ketika pasangan, sebagai pasangan kita sering sekali mengutarakan hal seperti itu akan membuat pasangan kita menjadi nyaman ya, menjadi senang dengan komunikasi kita. Ya, penting sekali saudaraku. Ketiga, sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini bukan KDRT ya saudaraku ya, bukan dikaplok, bukan ditampar, bukan dipukul, enggak. Tapi sentuhan fisik dalam bentuk pelukan atau mungkin gandengan ya, atau mungkin kadang kalau saudara lagi tidur di ranjang, mungkin tangan saudara nempel pada pasangan saudara, atau lagi duduk ya, saudara kayak setengah dusel. Nah, itu sentuhan fisik itu sangat membantu saudara, karena secara hormonal kita itu punya hormon yang katakan oksitosin ya. Oksitosin itu akan keluar dari tubuh kita
ketika kita tuh mengalami sentuhan fisik ya, khususnya kenapa kita bisa mempelajari itu, khususnya ketika seorang bayi lagi digendong oleh mamanya, itu tubuh mereka baik si ibu maupun si anak itu mengeluarkan hormon oksitosin dalam jumlah yang sangat besar, dan itu dikatakan bahkan bahasa Inggrisnya pun dikatakan cuddling hormon ya, hormon yang keluar ketika ada pelukan, jadi hormon pelukan ya dikatakan. Nah, ketika seseorang memeluk itu akan keluar hormon, dan hormon itu membuat kita menjadi nyaman, membuat kita tidurnya nyenyak ya. Bahkan dikatakan ketika seseorang setelah melakukan hubungan suami istri, itu hormon oksitosinnya itu naik level sangat tinggi sekali, sehingga sesuatu yang membuat tubuh kita itu menjadi rest, istirahat, akan mengalami pemulihan. Kalau capek, kalau pusing, kalau sakit, semua itu akan dibantu oleh hormon oksitosin. Bahkan kalau kita tahu di luar negeri, saudaraku di New York ya, saya pernah dengar bahwa di jalan-jalan tuh saya lihat sendiri di medsos ya, ada orang yang mungkin pakai pelang kayak pernah ditulisin silakan peluk aku gratis ya. Kenapa saudara? Karena banyak orang stres ketika mereka tidak bisa meluapkan emosi mereka, stres mereka akan mengalami mental breakdown ya, mengalami sesuatu yang sangat mengganggu dalam mental mereka, sehingga mereka butuh untuk bisa melepaskan mungkin kemarahan mereka, emosi mereka ya. Dan ketika ada orang yang menawarkan tuh bisa memeluk gratis, itu mereka langsung memeluknya, bukan dengan tujuan erotik maupun hal seperti itu atau daya tarik lawan jenis, enggak, tapi betul-betul memang murni ketika seseorang itu mengalami sentuhan fisik ya, merangkul, menggandeng ya, itu akan tubuhnya bereaksi dengan mengeluarkan hormon oksitosin. Jadi penting sekali seorang pasangan ya, jangan sok gengsi saudaraku, gandeng pasangan sendiri, tidak usah gengsi-gengsian, sudah gandeng saja, rangkul saja ya. Saudara tidur pun saudara kalau bisa nempel ya. Misalnya saudara mau pamit keluar kerja, berpisah sebentar ya, saudara mungkin berikan rangkulan atau mungkin ciuman di pipi atau dan lain sebagainya ya. Itu penting sekali untuk membahasakan cinta saudara kepada pasangan saudara. Dan kalau saudara melakukan ini semua, saudara bisa menikmati rumah tangga saudara dengan luar biasa ya. Selanjutnya, waktu yang berkualitas. Jadi saudara betul-betul mau menyediakan waktu khusus untuk pasangan saudara, apapun itu, seberapa lama pun. Jangan sampai saudara tidak punya waktu terus karena saudara sibuk melakukan kegiatan saudara, baik yang pelayanan maupun yang bekerja ataupun melakukan hal-hal lainnya di luar rumah tangga atau yang tidak bersama-sama. Tapi saudara usahakan secara bersama-sama saudara punya waktu yang berkualitas. Mungkin cuma hanya melihat TV atau melihat berita, atau saudara mungkin cuma menikmati makan malam saudara, tapi betul-betul sediakan waktu yang berkualitas ya. Jangan nanti sambil makan atau sambil ngomong-ngomong saudara sambil mainan HP ya. Kelihatannya satu meja, cuman pikirannya enggak bersama-sama, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi betul-betul waktu yang berkualitas, karena itu akan membantu saudara dalam bisa menikmati hubungan, dalam membahasakan cinta saudara kepada pasangan saudara. Jadi betul-betul saudara itu konsentrasi penuh untuk waktu yang ditentukan supaya pasangan saudara bisa juga merasakan bahwa itu adalah waktu yang bisa benar-benar membantu hubungan antara pasangan suami istri. Yang terakhir, saudara harus belajar untuk melayani saudara. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus mau melayani yang lainnya. Apalagi pasangan saudara. Jadi bukan gengsi-gengsian, wah ini pekerjaannya perempuan, saya tidak mau melayani. Saudara, kalau di luar negeri, saudara tahu, antara suami istri kalau habis makan, gantian saudaraku. Kalau yang laki yang masak, yang perempuan yang nyuci. Kalau yang perempuan yang masak, yang laki yang nyuci. Jadi itu melayani ya, ambil bagian dalam pelayanan untuk secara kebersamaan di dalam keluarga ya. Mungkin adakan waktu, misalnya istri saudara mau melakukan sesuatu, pergi kemana, antarkan istri saudara ya. Dan sebaliknya, kalau suami saudara sibuk, lagi banyak urusan, terus mau melakukan sesuatu dia tidak bisa, sebagai istri bantulah, layani suami saudara. Dan itu adalah bahasa cinta yang sangat penting, karena ketika saudara mau untuk melayani pasangan saudara, maka pasangan saudara pun juga akan mengerti bahwa Anda itu mencintai dia. Jadi 5 bahasa cinta ini penting saudara untuk kita bisa menikmati
kebersamaan kita dengan pasangan kita. Yang kedua, yang kedua, komuni ya. Kita semua tahu setiap bulan ya, bahkan mungkin lebih sering daripada itu kita melakukan Holy Communion atau komuni dengan anggur, roti dan anggur ya. Untuk Tuhan Yesus itu menunjukkan apa? Bahwa kita menjadi satu dengan roh Tuhan ya, memperingati karya salib Kristus, kematian dan kebangkitannya Dia. Dan sebaliknya, di dalam komuni dengan pasangan kita itu menunjukkan apa? Hubungan erat ya, satu daging ya. Firman Tuhan mengatakan, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu daging dengan istrinya. Jadi itu menunjukkan apa? Kita harus satu daging ya. Salah satu implikasinya adalah tidak ada long distance relationship yang berakhir dengan baik. Jadi saudara kalau punya rumah tangga, usahakan jangan sampai tempat tinggalnya tidak sama-sama dalam satu kota. Apapun itu alasannya saudara, mungkin alasan pekerjaan, mungkin alasan keluarga, alasan apapun. Usahakan saudara betul-betul menjadi satu daging ya, berada satu tempat ya. Atau juga implikasi yang lain adalah satu daging itu ketika si istri dicubit, si suami juga merasa sakit dan sebaliknya. Berarti apa? Jangan menyakiti pasangan saudara. Atau ketika ada orang lain yang menyakiti pasangan saudara, maka saudara pasti juga ikut merasa tersakiti. Ini arti implikasi dari satu daging ya. Terus di ayat tadi dikatakan laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya menjadi satu daging dengan istrinya. Itu artinya apa? Di dalam hal apapun ya, Tuhan menghendaki melalui firman-Nya jelas sekali bahwa laki-laki itu harus mengutamakan pasangannya ya, satu dagingnya ya, dan keluarganya terlebih dahulu daripada orang tuanya. Jadi jangan sampai ada konflik interest yang menyebabkan si suami ini mementingkan lebih kepada orang tuanya ya, bukan tidak menghormati orang tuanya, tapi harus meresponnya dengan tepat bahwa satu daging ini harus diutamakan. Karena apa? Seharusnya dia harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bertanggung jawab penuh atas keluarganya ya. Jadi otomatis keluarganya ini harus dipentingkan lebih daripada orang tuanya. Bukan berarti tidak menghormati orang tua, tapi ada prioritasnya. Berikutnya, implikasinya juga adalah satu daging adalah saling menghormati dan menghargai ya. Di Efesus 5 ayat 33 dan 1 Petrus 3 ayat 7 kita lihat firman Tuhan mengatakan, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi seorang istri itu juga harus menghormati suaminya. Jangan sampai ya, mungkin karena hari-hari ini kita tahu bahwa banyak istri rumah tangga yang berkarir, bahkan seringkali mereka juga lebih sukses dari suaminya, sehingga apa? Dia tidak menghormati dan menghargai suaminya karena dia merasa status sosialnya jauh lebih tinggi. Mungkin si suami masih pegawainya orang, istri ini bos di perusahaan sendiri. Nah, firman Tuhan mengingatkan ya, bagaimanapun juga ya, dikatakan istri hendaklah menghormati suaminya ya, karena sebagai suami adalah imam di dalam rumah tangga. Dia yang bertanggung jawab penuh atas rumah tangganya. Meskipun mungkin secara finansial istrinya lebih mampu, tapi bukan berarti sang suami ini tidak dihormati. 1 Petrus 3 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dikatakan sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami juga harus menghormati istri. Jangan karena mungkin istrinya tidak pernah kerja, cuma di rumah saja mengurusi rumah tangga, masak, belanja ya, membersihkan rumah, mengatur anak-anak, terus dianggap tidak mampu, tidak bisa cari uang, sehingga tidak dihargai, tidak dihormati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, hai suami, kamu harus menghormati mereka, istri-istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa-doamu jangan terhalang. Jadi penting juga suami istri itu saling menghormati dan
menghargai karena mereka itu satu daging, saudaraku. Jadi sebetulnya kalau pasanganmu itu tersakiti secara tidak langsung ataupun langsung, pasangan yang lainnya juga ikut sakit. Karena apa? Yang namanya satu daging, satu dicubit, dua-dua kerasa sakit ya. Saya masih ingat istri saya kalau cerita sama saya, kadang-kadang kita kan sering ketemu ya sama orang. Dan kadang-kadang mungkin dalam bisnis, dalam pelayanan ya, seringkali itu mereka lebih kayak menghargai sang suami dan si istrinya ditoleh aja enggak kadang-kadang. Nah, itu kalau terjadi hal seperti itu, istri saya cerita sama saya, wah si A si B ini kok enggak ngereken aku lah. Ngomongnya bukan enggak menghargai, enggak ngereken, istilahnya betul-betul enggak dianggap, mungkin noleh nyopo aja enggak. Dan itu membuat hati istri saya sakit ya. Pertama saya enggak terlalu mudeng, lama-lama saya juga kerasa, loh ya kok gitu ya. Kok enggak boleh mestinya hal seperti itu. Karena apa? Orang pasangan suami istri, ketika si istri disakiti, suaminya akan juga ikut merasakan, wah ini enggak benar kali. Jadi ikut memberikan satu penilaian bahwa orang tersebut siapapun itu enggak beres. Masa istrinya dari hamba Tuhan atau dari temannya atau dari bosnya atau rekan kerjanya itu kok enggak dihargai. Padahal mungkin orang dunia itu jauh lebih mengerti ya. Orang dunia itu lebih menghormati ya kalau sebagai suami istri daripada kadang-kadang orang pelayanan. Hanya dilihat hambanya, istrinya enggak dihargai. Nah ini penting saudara. Satu daging ya. Jadi hormati pasangan kita supaya kita bisa menikmati rumah tangga kita. Nah yang ketiga saudaraku, bicara mengenai telanjang. Telanjang dalam arti ada keterbukaan, openness ya, antara hubungan suami istri, antara suami dan istri. Baik itu mengenai masalah rumah tangga, bagaimana mendidik anak ya, bagaimana mengurus rumah tangga, ataupun mengenai keuangan, pekerjaan ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena ketika keuangan ini kadang-kadang memang tidak semua ya. Ada yang mengalami keuangan yang surplus secara terus-menerus. Ada juga yang bisa mengalami pasang surut, saudaraku. Kayak akhir-akhir ini terjadi pandemi, kita semua tahu bahwa banyak sekali pekerjaan juga terganggu cash flow-nya ya. Sehingga yang namanya keuangan itu bisa mengalami pasang surut. Nah ini saudara harus terbuka sama pasangan saudara. Supaya apa? Sama-sama tahu. Sehingga bisa menghindari dan mengatur gaya hidup yang benar, menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Ya mungkin dulunya sebelum pandemi mengalami satu surplus booming sehingga bisa positif cash flow ya, mengeluarkan sekian banyak dalam sebulan tidak masalah. Tapi mungkin karena setelah pandemi semuanya jadi berubah sehingga cash flow-nya tidak seperti dulu. Nah ini harus dibicarakan, harus dibuka supaya sama-sama tahu sehingga apa? Tidak terjadi mismanagement atau tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dalam rumah tangga. Jadi keterbukaan itu penting saudaraku. Karena bukannya seberapa besar saldo yang ada di bank yang bisa membuat sebuah rumah tangga itu menjadi happy atau bahagia. Tetapi sebagaimana keterbukaan terjadi sehingga dua-dua sama menjalani satu biduk rumah tangga dan sama-sama bisa menikmati dalam kelebihan maupun dalam kekurangan. Ya tentunya kita semua maunya yang lebih. Tapi kadang-kadang itu terjadinya tidak seperti itu saudaraku ya. Dan juga keinginan-keinginan yang memang harus dibicarakan terlebih dahulu, khususnya mengenai anak, mengenai bagaimana mengatur anak untuk ke depan. Semua itu harus dibicarakan secara terbuka. Hubungan dengan orang di luar keluarga itu pun harus dibicarakan dengan terbuka. Karena kita semua tahu bahwa tidak ada suami istri itu yang sama plek, identik plek, tidak ada. Semua pasti sangat berbeda. Beda background, beda pendidikan, beda gaya hidup. Nah ini sesuatu yang harus diutarakan ya, terbuka supaya apa? Dicari jalan keluar yang terbaik untuk keluarga tersebut. Keempat ya, yang juga merupakan yang paling penting adalah kasih karunia. Memang sebuah rumah tangga harus dilandaskan pada cinta. Tetapi cinta itu bukan hanya sekedar cinta eros atau cinta karena fisik ya. Tapi harus dilandaskan dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita semua tahu bahwa kita semua menua. Kita tidak mungkin berdasarkan cinta fisik semata-mata untuk kita bisa menikmati hubungan dalam rumah tangga kita. Tetapi kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kita pasangan yang sepadan ya,
Katakan istri itu penolong yang sepadan. Dan sebagai istri juga mempunyai imam yang bisa membuat mereka menjadi sepadan. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan kalau kita bicara kasih karunia, itu ketika Tuhan mau untuk berkorban, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, itu pada waktu kita semua masih berdosa. Jadi sebetulnya Tuhan itu datang untuk membawa kehidupan, saudara. Kehidupan yang berkelimpahan dikatakan, ya. Kenapa dikatakan kehidupan? Karena apa? Dulunya yang kita mati, karena kedatangan Tuhan kita bisa hidup. Ketika kita beriman, kita bisa mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam sebuah rumah tangga, kehidupan itu lebih penting daripada siapa yang benar dan siapa yang salah. Kadang-kadang kita tuh selalu mempertahankan pendapat bahwa saya benar, engkau yang salah. Seorang suami mengatakan, kamu salah, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh, sing benar aku. Nah, karena hal tersebut, sehingga terjadi pertengkaran yang tidak diperlukan. Padahal Tuhan datang itu membawa kehidupan, bukan hanya untuk membuat kita menjadi lebih benar karena kita melakukan hukum Taurat dengan benar, atau membuat pasangan kita kelihatan salah karena dia melanggar hukum Taurat misalnya, ya. Tetapi yang penting adalah kita harus memilih kehidupan. Kadang-kadang mungkin kita yang benar, istri kita yang salah. Tetapi untuk supaya tidak terjadi pertengkaran, ya kita ngalah. Istilahnya apa? Yang waras ngalah. Karena apa? Lebih penting kita akor daripada ngeyel bahwa kita benar, dia salah. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Ya, penting sekali. Adam dan Hawa, sebelum jatuh ke dalam dosa, dia selalu melihat Tuhan. Setiap hari dia melihat istrinya ketika dia bangun. Jadi tiap hari kerjaannya apa? Ngelihat Tuhan dan ngelihat sesama. Tetapi ketika dia setelah makan buah pengetahuan benar dan salah, dia mengetahui yang mana benar, yang mana salah. Dan pertama kali yang dia lakukan apa? Dia lari, saudaraku, sembunyi. Kenapa? Dia melihat kepada dirinya sendiri dan menemukan bahwa dirinya itu telanjang. Ya, ketika dia tahu, wah, telanjang ini salah, dia malu, dia lari. Ya. Jadi orang nature daripada dosa itu, orang cenderung untuk melihat kepada dirinya sendiri, orang cenderung untuk lebih milih benar dan salah. Padahal Tuhan minta apa? Kita tuh milih kehidupan, saudara. Karena Tuhan datang, Tuhan Yesus datang membawa kehidupan yang berkelimpahan. Jadi Tuhan lebih mementingkan kehidupan rumah tangga kita daripada si A ini benar, si B salah, atau si B benar, si A yang salah. Lebih penting kita memiliki kehidupan di dalam rumah tangga kita. Itu adalah bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan untuk menikmati rumah tangga kita. Kedua, kita juga harus belajar untuk memaafkan, ya, dan mengampuni. Ya, memang kalau orang salah sama kita bukan berarti kita langsung melupakan, enggak. Mungkin kita enggak lupa kejadiannya. Cuman kita harus memaafkan, saudaraku. Bahkan kita harus belajar ngampuni. Dengan apa? Dengan tidak ngundat-ngundat, tidak menyebut-nyebut kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah kita diperbuat oleh pasangan kita lama sekali. Mungkin puluhan tahun yang lalu, atau mungkin tahun lalu, atau mungkin bulan lalu dia sudah melakukan hal yang salah. Tapi ketika kita mungkin belajar untuk memaafkan tapi belum bisa ngampuni, sehingga apa? Ya, kadang-kadang ada masalah sedikit ingat-ingat diperkatakan lagi, sehingga apa? Mestinya yang tidak ada masalah menjadi masalah yang besar. Jadi penting sekali, saudaraku, untuk kita semua bisa memaafkan dan mengampuni, sehingga apa? Hal-hal yang sudah dulu-dulu itu sudah jangan diungkit-ungkit lagi, sudah tinggalkan, ya. Yang sudah selesai, sudah diselesaikan oleh kasih karunia Tuhan di atas kayu salib, itu lupakan, ya. Sebab kalau kita tidak mau melupakan dan memaafkan dan mengampuni, ya memang tidak bisa lupa. Tapi jangan diperkatakan, jangan dibuat menjadi satu masalah, yang mana masalah yang mestinya sudah selesai itu akan kembali lagi. Karena si jahat selalu mencari celah untuk membuat saudara dan pasangan saudara bisa mengalami pertengkaran, bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Padahal kita sepakat bahwa kita akan belajar untuk menikmati rumah tangga kita. Amin. Yang terakhir dan yang paling penting adalah, ayo kita hadirkan Kristus dalam rumah tangga kita. Jadi percintaan kita bukan hanya percintaan antara suami dan istri, tapi percintaan segitiga, saudara. Ya,
antara kita bagaimana kita mengasihi Kristus Yesus sebagai kepala gereja kita, dan Kristus mengasihi kita sebagai mempelainya atau gerejanya. Juga antara kita dengan istri kita. Karena apa? Yang namanya manusia, suami istri, pasangan itu pasti banyak perbedaan, saudara. Ketika satu hari perbedaan itu kita sebagai manusia sulit untuk menyelesaikan atau mengalami kesukaran untuk bisa mengakomodasikan, maka masih ada Tuhan Yesus Kristus yang juga ikut dalam rumah tangga kita, bahkan menjadi panutan teladan kita. Melalui firman-Nya, melalui kehadiran dan campur tangannya, melalui berkat-berkatnya, melalui perlindungan penyertaannya, maka Dia bisa membuat rumah tangga kita menjadi baik kembali. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga saudara dan saya sebagai pelaku-pelaku dari keluarga-keluarga Kristen ya, sebagai pasangan suami istri, kita bisa menikmati rumah tangga kita. Bukan kita mikir, bagaimana caranya saya cari alasan supaya saya bisa bercerai. Bukan itu, saudaraku. Tuhan membenci perceraian. Ya, terlepas apapun yang saudara lakukan, ayo kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar menikmati rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita supaya kita bisa menikmati rumah tangga kita bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya dengan komunikasi yang baik, dengan komuni yang benar, kita juga mau melakukan keterbukaan terhadap pasangan kita, bahkan kita menghadirkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita semua akan bisa menikmati rumah tangga kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita, yang melindungi, menyertai, memberkati saudara dan saya mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang percaya di dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.